kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Tuhan, atas kasih kemurahan-Mu. Kami sudah dibangunkan Tuhan, kami sehat dan kami percaya kuasa-Mu bersama dengan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini ya Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami, persiapkan hati dan pikiran kami, supaya firman ini boleh menguatkan dan memberkati kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini 13 Februari 2026 terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-46 ayatnya yang kedua. Kami akan membacakannya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau kita melihat situasi saat ini, baik itu cuaca, baik itu kehidupan manusia, semua itu membuat kita hidup di dalam ketakutan. Terkadang tiba-tiba panas terik, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba angin puting beliung, tiba-tiba ada petir. Kehidupan manusia juga seperti itu. Pada saat kita memasuki tahun 2026, di awal-awal kita sudah mendengar bagaimana orang tiba-tiba sakit, bagaimana orang tiba-tiba tidak ada, berangkat masih sehat, pulang sudah tidak bernyawa. Karena ada kejadian-kejadian di jalan, ada sakit penyakit yang tiba-tiba terjadi, sehingga kita bertanya, loh kok bisa? Kemarin kita masih melihat dia sehat, kemarin masih seperti ini, kok tiba-tiba seperti ini? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita, yang juga terkadang membawa kita masuk dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan, tempat pertolongan. Dan firman ini mengingatkan kita bahwa ternyata di dalam Tuhan itu bukan berarti hidup kita baik-baik saja. Bukan berarti dengan hidup di dalam Tuhan kita tidak mendapatkan masalah dalam hidup ini. Karena dari firman Tuhan ini, kenapa ada pertolongan? Berarti ada kesesakan yang kita rasakan. Jadi di sini juga menyadarkan kita bahwa mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Dan di sini juga melalui firman ini kita boleh disadarkan bahwa kita ini adalah umat Allah yang hidup juga dalam kelemahan dan keterbatasan. Tapi kita harus percaya bahwa firman hari ini sungguh luar biasa. Mazmur ini mengingatkan bahwa keadaan kita sebagai manusia itu membutuhkan penolong, membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dan memang Allah itu mengatakan bahwa Dia adalah tempat perlindungan. Hidup kita pasti ada gelombang. Dalam hidup kita ini pasti ada masalah. Kita melewatinya dengan pikiran kita sendiri, dan itulah yang membuat kita menjadi lemah. Firman Tuhan katakan, akulah penolong, akulah kekuatan. Dan memang
pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan itu telah terbukti dalam setiap kehidupan kita. Melalui kelemahan kita inilah kuasa Tuhan itu boleh nyata. Oleh sebab itu, apabila saat ini mungkin kita dalam masalah hidup, mungkin kita ada pergumulan, mari. Firman Tuhan sudah memberi janji bahwa Tuhan itu adalah penolong. Tapi bagaimana kita mendapat pertolongan Tuhan? Bagaimana kita mendapat kekuatan Tuhan? Kita harus tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus datang kepadanya, baik itu melalui doa, melalui pujian kita. Kita harus benar-benar berserah, karena memang kekuatan yang daripada Tuhan itu adalah kekuatan yang sudah terbukti. Bukan sekedar, tetapi memang kekuatan Tuhan itu sungguh sangat bisa diandalkan dalam kehidupan kita. Ketidaksempurnaan kita ini kadang membuat kita berharap kepada manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang berharap kepada kekuatan manusia. Tapi kekuatan Tuhanlah yang akan memampukan kita menjadi orang-orang yang menjadi aktif, tidak menjadi pasif, tapi kita aktif untuk boleh melewati gelombang kehidupan itu, supaya kita boleh sampai kepada tujuan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tujuan kita adalah menang dan sampai kepada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah firman ini boleh terus memberkati hidup kita. Mungkin saat ini kita mengalami masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang selalu datang silih berganti. Tetapi jangan sampai pergumulan hidup itu memukuskan kita kepada keadaan saat ini. Tapi bila kita fokus hanya kepada kekuatan Tuhan, karena bersama Tuhanlah kita bisa melewati semuanya. Dan bersama Tuhan kita akan diberikan kekuatan yang sempurna itu. Dialah yang menjadi penolong, karena Tuhan yang mengatakan, akulah tempat perlindungan. Dan kekuatan yang Tuhan berikan itu mengalir setiap saat, dan bukan kekuatan yang asal-asalan, tetapi sudah terbukti dan teruji menjadi penolong dalam kesesakan. Tuhan adalah pribadi yang akan memulihkan kita, menguatkan kita. Sekali lagi saya akan membacakan firman ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tetapi Dia benar-benar Tuhan, penolong dan tempat perlindungan kita. Bahkan bukan hanya tempat perlindungan, tapi Tuhan juga memberikan kita kekuatan, sehingga kita tidak hanya berdiam diri, tetapi Tuhan akan memberikan kita sesuatu, yaitu kemampuan untuk kita menjadi kuat. Itulah yang dikatakan Tuhan, bahwa Dia kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Biarlah firman hari ini membuat kita semakin mendekatkan diri. Masalah hidup tidak akan membawa kita jauh, tetapi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena tujuan kita adalah keselamatan. Nabi-nabi yang lalu juga di dalam Alkitab kita itu juga mengalami hal-hal yang sama. Mereka manusia yang tidak sempurna sama seperti kita, mengalami berbagai-bagai masalah dalam hidup, tetapi mereka menjadi orang-orang yang luar biasa.
pada saat mereka mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan, mereka tertolong dan mereka menang, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa melayani Tuhan, dan kita bisa membacanya di dalam Alkitab kita. Mereka menjadi teladan kehidupan kerohanian dalam setiap kita anak-anak Tuhan zaman ini. Tuhan adalah perlindungan sejati di tengah badai kehidupan. Dia adalah tempat yang aman, yang tak tergoyahkan, di mana kita selalu menemukan kekuatan dan ketenangan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan itu selalu nyata, karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong kita sebagai umat yang dikasihinya. Dia selalu hadir dalam setiap kesulitan kita. Biarlah kita tetap percaya bahwa penolong kita adalah Tuhan. Mungkin dalam sakit penyakit, mungkin dalam masalah yang lain, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan dalam hidup kita. Dialah yang menjadi penolong. Allah kita Allah yang luar biasa. Biarlah kita tetap percaya dan jangan pernah ragukan kekuatan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, bukan berarti semua boleh berjalan dengan mulus, tetapi melalui firman ini kami diingatkan apabila kami dalam permasalahan, pergumulan hidup, kami harus mendekatkan diri dan kami harus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang membimbing kami untuk kami boleh mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah perlindungan kami, Tuhan adalah kekuatan kami. Biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini boleh mendengarkan renungan hari ini. Mungkin ada masalah yang dihadapi, mungkin ada sakit penyakit yang dialami saat ini. Mari Tuhan, biarlah semuanya boleh berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu akan boleh nyata dalam setiap hidup kami. Biarlah kami semua dikuatkan di dalam Tuhan, sehingga kami boleh melewatinya dan kami boleh sampai kepada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan, apapun yang kami lakukan pada hari ini, Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang selalu menemani kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mampukan kami untuk tetap bergantung hanya kepada kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.